Cepatlah. Nggak mungkin di situ nge-lag. Ini aja sinyal live kalian aja kencang. Nggak boleh berbohong loh. Nah, bacakan namanya. Coba baca. Dari jauh. Bacakan dari jauh. Nah. Gak tahu, aku tahu bahasa Jepang. Iya baca, biar didengar sama penonton Bang Faro di sini. Nggak dengar. Iya. Bacalah. Bacakan Amoy. Orang Islam. Hah? Islam. Gak apa-apa, hanya baca aja katanya. Iya baca. Coba. Ya tulang lah baca, kan ada di Alkitab tulang. Ngapain kalian disuruh? Tadi kan perjanjiannya kalau kalah PK, yang kalah itu membaca Bible. Masa aku yang menang, aku yang baca? Baca ini. Nggak sportif lah kalian gitu. Masa baca Bible aja malu kalian? Ada isinya. Hah? Karena apa? Parah isinya. Parah isinya. Bible itu loh, masa isinya parah? Kenapa kau bilang parah isinya? Coba baca. Lu cipling nggak karpe? Udah diajai baca Wira, kau Wira. Udah diajai itu baca katanya. Iya, spender itu marah, penonton itu marah. Bagi yang kalah PK, kalau nggak kerja dia, nggak dilaksanakan challenge-nya, mereka tuh marah. Nanti kalian dibulinya loh. Live kalian nanti dibully nih kalian sama netizen. Udah yo. Bacalah, silakan. Yang kalah baca tadi perjanjiannya kan. Kalau aku kalah aku nyanyi. Baca. Contohnya yang paling itu. Kenapa nggak mau kalian baca Bible kalian? Kok Bible kalian? Ya kan Bible itu kan Biblenya Kristen. Baca weh. Kenapa kalian? Jangan cuma mengapa kalian. Tetek layar lah, jangan baca. Iya makanya kalian baca lah, orang kalian udah kalah PK kok. Kalian harus wujudkan challenge kalian lah. Baca kakak cantik. Kolek. Kenapa gini aja? Kalian mau atau tidak membacanya? Udah gitu aja lah. Kalian mau atau tidak? Yang lain. Yaudah yang lain ku kasih ya. Yeskiel 23. Cepet cari. Nomor 21. Yeskiel 23 cari itu. Ini satu ayat aja. Gimana tulisannya? Ya Yeskiel. Yehe. Berapa tadi? Yeskiel 23 nomor 20 sampai 21. Yeskiel 23 nomor 20 sampai 21. Kenapa kok ketakutan kalau dibaca Bible kalian? Lucu kali dia. Kalau baca aku kawan deh yang baca. Soalnya Kok ketakutan? dalam bacaan nggak enak, jadi nggak enak dibaca. Kuat. Apa? Kenapa kayak gitu? Kau orang Kristennya? Betul lah, itu. Islam. Kami Enggak, kenapa kalian nggak mau membaca Bible kalian? rasis turang isinya turang. Kami perempuan, nggak mungkin kalian baca kayak gini. Oh, kalian perempuan nggak mungkin kalian baca kayak gitu. Berarti ayat itu nggak cocok untuk perempuan ya? Iya. Karena kenapa nggak cocok sama untuk perempuan? Tulang lah dulu, carikan tulang di apa? Eskil. Gini. Tunggu. Mana apanya? Tunggu. Mana? Ya udah bacalah, silakan. Kenapa kalian nggak mau membaca? Cobalah. Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya alam Terjadi.
Yaudah, baca kejadian. Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langsung ayat 2 sampai ayat 3 baca. Kitab Kejadian baca. Yuda. Oh, tencura. Miris gitu teman-teman kan. Dia aja menganggap tidak pantas untuk dibaca bagi perempuan ini. Ini bagaimana bisa gitu loh. Tapi mereka berkuar-kuar. Dilarang masuk surga. Cobalah. Dikatakan kitab suci kan. Mereka mengimani kitab suci. Tapi banyak dari mereka kan nggak tahu. Isi Bible-nya itu seperti itu gitu loh. Makanya sangat disayangkan itu ya. Karena memang nggak akan mungkin lah. Masa di dalam yang katanya kitab suci ada kayak gitu. Oke, Christina, selamat bergabung Christina. Christina. Iya, halo. selamat bergabung. Islam Christine. Iya. Islam Christine. Apa? Islam Christine. Islam Christine. Kristen. Kristen. Christina mau diskusi? Diskusi apa? Iya, kita diskusikan tentang yang tadi ketika Bang Farouk PK tadi. Ya, kitab Amsal dan juga Yehezkiel tadi. Kenapa remaja-remaja putri ya di teman-teman Kristen itu merasa risih membaca Bible-nya? Christina, kenapa kalian risih baca Bible kalian? Christina? Halo Christina. Iya. Kenapa risih kalian baca Bible kalian? Halo. Ya, kenapa kalian risih baca Bible kalian? Risih. Ya udah, coba dibaca. Amsal 7, 16 sampai 18 sampai 19 tadi, silakan. Coba Christina. Christina. Ini aku bukakan lah ini aku bukakan ya. Biar kamu jangan ke Google ya. Aku bukakan ini coba. Aduh, ya, turun tadi. Yehezkiel ini aja kita baca nih. Yehezkiel dulu. Yeah. Assalamualaikum Ustaz Dio. Loh, kecil pula ini. Bentar ya. Nah ini, silakan baca. Yehezkiel 23 nomor 20 sampai 21. Silakan Christina. 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 Kalau malu membacanya Christina, udahlah, syahadat aja lah kamu. Berat teman-teman. Gak mau lagi orang ini baca Bibelnya, parah betul ya. Bibelnya loh. Ya bacalah. Ini. Baca Christina. Ia berahi kepada kawan. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal yang aunya seperti aurat keledai dan apa sih itu jakarnya seperti jakar kuda.
Satu. Engkau menginginkan ya, engkau menginginkan kemasuman masa mudamu waktu orang Mesir megang dadamu dan menjamah susu kegadisanmu. Nah, sekarang saya tanyakan bagaimana tanggapanmu terhadap ayat itu? Bagaimana tanggapanmu terhadap ayat itu, Christina? Christina. Ya. Ya, bagaimana tanggapanmu terhadap ayat itu? Tahu, kurang paham. Iya, maksud saya bagaimana tanggapanmu? Perasaanmu gimana membaca ayat itu gimana gitu loh? Percaya. Apa? Gimana? Percaya. Kamu percaya atau tidak percaya? Yang saya tanyakan kepadamu, apakah pantas kalimat-kalimat yang redaksi yang narasinya seperti itu tertulis di dalam sebuah kitab suci? Tidak. Apa? Tidak. Pantas atau tidak pantas? Tidak pantas. Tapi pada kenyataannya tertulis dalam Bible kalian itu masih segelintir, Christina. Ada banyak lagi. Dan memang kalau kita membacanya kita rasa tidak pantas, tidak layak gitu loh dibaca, karena mengarah kepada unsur pornografi, kepada unsur porno kan, betul nggak Christina? Betul. Terus saya tanya lagi, ya, apakah kamu percaya itu adalah firman Tuhan? Percaya. Berarti Tuhan berfirman dengan kalimat yang kotor seperti itu. Sebuah film saja kalau ada adegan-adegan syurnya itu kan disensor kan, betul nggak? Jatuh. Aduh, berat teman-teman. Jadi buat para misionaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu. Jadi buat para misionaris ya, misionaris dan apologet OTN, stoplah kalian ya menjajakan akidah kalian. Menjajakan kitab kalian jika isi dari kitab kalian seperti itu. Jangan kalian rusak mental dan juga akhlak. Janganlah kau berdongeng ya akhlak jorok untuk kalian. Kalian itu yang akhlak jorok. Benci sana, demo sana, geruduk sana, bunuh sana sini. Mau poligami, mau cerai, mau dukun bomoh. Kalian itu yang punya dagangan orang siapa? Yang tertulis dalam Matius 21:12-13 siapa? Kalian itu yang mengamal cara hidup kayak binatang aja. Sana sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak Kristen, ya kan? Katanya ajaran kasih, kehadiran mereka di atas bumi ini kasih. Maka benar kata pendeta Mel Atok kan, jika ada kantong Kristen maka ya bobroklah akhlak manusia di situ. Jauh suara mulaiku. Jauh suaranya jauh. Cik. Nah ini udah jelas. Jauh.
hilang-hilang timbul. Udah, Ini udah udah jelas. aman. Oke. Poda, selamat bergabung Islam Kristen. Poda, Islam Kristen. Berat teman-teman, berat. Aduh. Tapi kalau ngomongin agama orang dan paten cek. Ada suaraku kan? Oke, Irsat, selamat bergabung Irsat. Ya. Irsat. Halo, Irsat. Irsat. Oke, ini siapa namanya? Bersama, selamat bergabung bersama. Dudung, selamat bergabung. Halo, assalamualaikum Bang Faruk. Silakan. Bang Dudung silakan, ada yang mau sampaikan. Acung jempollah untuk Bang Faruk, cara dakwanya bagus, saya menghargai. Selama ini saya memantau dan saya mengikuti perkembangan Bang Faruk. Terima kasih atas masukan-masukannya, bahkan pencerahan-pencerahan yang disampaikan oleh Bang Faruk. Saya sebagai Muslim merasa bangga terhadap Bang Faruk. Alhamdulillah. Oke, lanjutkan Bang Faruk. Hanya informasi itu aja yang saya sampaikan. Tapi tolong untuk rekan-rekan apologet Islam, dengan santun, apa yang disampaikan dengan Faruk dengan cara yang santun itu sangat-sangat menggugah hati kami sebagai seorang Muslim. Alhamdulillah. Oke, silakan Bang Faruk. Makasih banyak Bang Dudung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Faruk. Waalaikumsalam Bang King, bukan Ustaz Bang. Bentar Bang ya, kita sapa Nur Aini ya. Nur Aini selamat bergabung. Nur Aini. Halo. Ya, silakan Bang King. Silakan. Aku bilang respek aja Bang sama Ustaz Bang. Respek. Bagus Bang, bagus. Bukan Ustaz aku Bang Islam. Ya aku bukan Ustaz. Aku terapis UIBG. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur Ustaz. Itu aja Bang. Amin, doain sama buat Bang King Daud ya. Sering kali aku nonton abang ini, Ustaz ini. Sering kali. Masya Allah. Iya, makasih banyak Bang King-nya. Ada lagi Bang? Kok apa namanya itu, nonton aja kerjanya. Habis pakai di sini lah. Iya, Masya Allah. Makasih banyak Bang King-nya. Ya Bang. Ya, nyimak doa dulu Bangku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan buat adik-adik Kristen yang baik hati rajin menabung, silakan. Silakan, yang mau berdiskusi silakan. Kita berdiskusi santai saja gitu loh. Ya, kenapa kita angkat tema ini ataupun kita berdiskusi di sini? Karena kalian agar teman-teman ya, adik-adik OTN itu tahu diri. Jangan dulu kalian mengkaji kitab orang lain. Ketika kitabmu saja tidak layak dikatakan berakhlak. Banyak nanti Bang Kipu, banyak itu. Gara-gara yang OTN nggak bisa kita buka Bang, nanti monolog gitu loh. Banyak, itu belum Kidung Agung kita bongkar Bang. Belum lagi Kidung Agung, itu percintaan tuh Kidung Agung itu. Cair bro. Berkatilah kau Bang Muhammad.
Bagaimana bisa kalian mengaku Kristen tapi kalian tidak pernah membaca ayat ketika kami memaparkan ayat itu kepada kalian, dan kalian terkejut. Hah? Benar, dalam Bible kami ada kayak gitu katanya. Tapi kalau ditanya apa kitabmu? Bible. Begitu dibacakan Bibelnya terkejut dia. Bahkan tadi berapa perempuan itu kan gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Kenapa gak mau kalian baca? Gak pantas ini dibaca. Ya alhamdulillah kan masih waras dia kan. Sehingga dia mengatakan itu tidak pantas untuk dibacakan. Jadi apa yang mau kalian tawarkan ke kami? Ya? Apa sih jual belinya Oten itu, apa jual belinya? Maaf ya adik-adik Oten ya. Maaf ya. Gak ada manfaatnya dari hidup di bumi ini. Apa manfaatnya? Tahunya kalian protes. Nanti kalau udah diurusin kalian, diberikan keadilan, kalian protes. Maka bener. Sebenarnya Romo itu kan. Sebenarnya yang membaca itu pantas dibaca. Cuman yang nggak pantas itu reaksi yang membaca dan respon efek samping yang mendengar, apalagi yang mendengar laki-laki. Saya yakin yang mendengar itu tadi laki-laki itu yang pakai celana jeans ketat itu. Bukan gitu lah ya. Sebenarnya itu pantas dibaca. Tempatnya yang salah. Pantas. Harusnya iya benar. Harusnya tulisan-tulisan seperti itu jangan termuat di dalam kitab yang katanya kitab suci. Betul. Harusnya itu ada di majalah populer. Di majalah populer itu harusnya. Orang dewasa membaca majalah porno, ya urusan dia. Pantas nggak dia membaca? Dia pantas. Karena apa yang dia baca tertulis di dalam majalah porno. Nah ini masalahnya kitab suci katanya. Di situ letak tidak pantasnya. Jadi kalau untuk dibaca pantas, hanya saja tempatnya yang tidak pantas. Tempat tulisan itu nggak pantas. Kenapa nggak pantas? Karena tertuliskan di kitab yang katanya kitab suci. Detail pula lagi dikatakan itu. Dada keperawanannya. Dada keperawanannya. Uhui. Gawat lah kalau dibaca di gereja itu. Bubar jemaatnya. Aduh pulang duluan aku ya, duluan pulangnya, diseretnya istrinya pulang ke rumah. Apa yang kau bahas taruh? Ya. Oke Poda, selamat bergabung. Perjolo Hamidah. Perjolo dah. Poda, Islam Kristen, Dinda. Kristen. Mau diskusi kita Dinda? Coba kau baca dulu Faruk. Al-Hajr ayat 6. Alah. Gila kan dibilang kan? Hamba Hedis. Gila. Hamba Hedis. Mehmet dibilang gila, coba. Ya Yesus juga dibilang gila. Malu. Markus 3:21 baca itu. Masa dibilang gila? Poda. Kalau nabi manusia diolok-olok gila, oke lah masuk akal. Ini Tuhan diolok-olok sama penciptaannya gila. Kau baca ini. Ya sama, kau baca juga Markus 3:21. Coba kau baca. Kau suruh baca. Orang kau suruh membaca, tapi kau nggak disuruh nggak baca nggak mau. Ini, kau bacakan samamu ini. Bising kali kau. Kau disuruh baca nggak mau. Orang kau suruh paksa baca. Nggak perlu kau suruh baca. Aku sudah tahu isi Bible, isi baca dulu. Baca. Kau yang nggak tahu Biblemu. Nanti kita mirroring ya. Nanti ku jelaskan kenapa ayat itu dikatakan begitu. Nanti ku jelaskan kenapa Bible mengatakan demikian. Kaum keluarganya mengatakan demikian nih. Kau baca dulu Faruk. Nih, aku gak perlu ku baca. Aku udah ingat, aku hafal. Kalau ini kau kan gak hafal. Kau kan jijik baca Bible. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Yang dikatakan tidak waras lagi di sini siapa? Tabera. Yang aku datang kemari bilang kan coba kau baca dulu itu. Iya udah aku baca. Di dalam di dalam Al-Hijr 6 ya, orang-orang kafir mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak waras lagi. Udah. Nah, sekarang disini dalam Markus 3:21, dalam Markus 3:21 yang dikatakan tidak waras lagi siapa?
kabur. Tuhan itu Tuhan. Makanya Tuhan tidak waras saya dibilang sama bilang, keluarganya. Gak ada Kristen yang gak jijik baca Bibelnya. Jelas ini konten goblok kalau idiot. Ya Paling Kristina, suci. Kristina, kalau manusia diolok-olok gila masih wajar. Ini Tuhan yang diolok-olok penciptaannya gila coba. Tuhan itu loh yang dikata-katain gila. Itu yang kurang ajar. Udah gitu, yang mengatain dia gila itu kaum keluarganya. Nah, ketika dia diminta klarifikasi tentang kegilaannya, jawabannya mengarah kepada orang gila memang. Gak percaya kalian? Kita baca ya. Kita baca. Contoh ini. Lekesar, aku tanya nih Lekesar. Lekesar, ini maaf lah ya. Ini hanya apa analog ini. Apakah Iya. apakah Lekesar gila? Jawabannya apa? Ya atau tidak? Tidak. Saya tidak gila saya. Hah? Kan tegas jawabannya kan tidak. Saya tidak gila. Nah, bagaimana kan dengan Yesus? Ketika dikatakan kaum keluarganya dia gila, apa kata Yesus? Nih, kita buka ya. Ini kita baca nih. Kalau kalian nggak percaya ya, gak nyambung jawaban dia. Makanya wajar mungkin dikatakan gitu dia kan, gak nyambung. Ini ya, nih. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka hendak datang mengambil dia, dan sebab kata mereka dia tidak waras lagi. Dan ahli Taurat datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul. Dua fitnah ya yang dia dapat. Yang pertama dikatakan tidak waras lagi, yang kedua dia kerasukan Belzebul. Dan dengan penghulu seton, ia mengusir seton. Lalu apa ini jawabannya? Tengok ini jawabannya ya. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau sesuatu kerajaan bertahan, dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga yang dibahasnya. Demikian juga kalau bisa berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Apa ini kalau seorang pun dapat memasuki rumah orang yang kuat untuk rumah lebih baik. Ketika dahulu orang kuat itu sesudah ia ke rumah itu. Sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Kalau orang waras, kalau dibilang, kau waras atau tidak? Dia tinggal menjawab, saya waras. Tapi kalau dia yang ditanya, entah apa yang dijawab. Makanya open ngikutin dia. Bagaimana setan bisa ngurus setan? Mengusir setan. Andai kan rumah dirampok. Lagi dia gak ngomong, wajar dikatakan longor. Gak nyambung kan, redaksinya aja pun berantakan. Ketika menceritakan komunikasi dialog antara si A dengan si B, seakan-akan menyatakan si B ini gak nyambung, dia gak ngomong. Markus 3 nomor 21 sampai 30. Nyambung. Contoh lagi di ayat lain kan dikatakan, apakah engkau anak Allah? Jawabannya apa? Kan kalau orang bertanya kan, apakah engkau Faruk? Ya, aku Faruk. Atau tidak, aku Faruk. Ini ketika ditanya, apakah engkau anak Allah? Diberkatilah kamu. Malah jawabannya, diberkatilah. Itu
ngobrolnya loh. Kok bisa gitu loh. Apa ditanya, apa dijawab. Contoh ini Bang, siapa si Bang Khairul? Apakah kamu Khairul? Dia akan menjawab kalau iya, aku Khairul. Kalau tidak dia akan katakan, tidak, aku bukan Khairul, gitu loh. Ini kalau si Khairul ditanya, apakah kamu Khairul? Diberkatilah kamu. Gila nih. Masih orang bilang kan ini longor. Bawaannya udah berobat ke rumah sakit jiwa. Ya kan, nggak nyambung. Ketika ditanya dia nggak pernah nyambung. Kalau kalian nggak percaya kalian baca lah itu. Ketika YS itu ditanya nggak pernah nyambung. Nggak pernah nyambung. Oke, kita naikkan lagi yang lainnya ya. Ada nggak yang bisa membuktikan kalau dia nyambung? Nggak pernah nyambung. Contoh ditanya lagi, siapakah engkau Tuhan? Kata muridnya. Apa jawabannya? Harusnya kan dibilang kan, aku ini si Fulan. Ya kan? Atau aku ini si Fulin. Gitu loh. Ini ketika ditanya, siapakah engkau Tuhan? Setelah sekian lama kau bersama denganku. Nyambung. Aku kok punya kawan kayak gitu, males aku nanya lagi. Menyapanya pun aku males aku nanya. Jawablah, aku si Fulan gitu loh. Orang ditanya, siapakah engkau Tuhan? Aku si Fulan. Ini ditanya, siapakah engkau Tuhan? Setelah sekian lama kau bersama dengan. Seakan-akan ya naskah ini mau menceritakan sebuah drama. Tapi gagal ketika meredaksikannya. Kita aja kalau nonton drama terlalu mencela-mencela kayak gitu, muak nontonnya. Langsung kok matikan TV itu atau diganti channelnya. Oten juga ditanya lain dijawab, iya sama orang itu. Sama orang itu nggak pernah nyambung. Kalau dia ditanya, cari layarnya. Ketika dia ditanya, nggak pernah nyambung. Entah apa-apa gitu. Ini teman-teman, coba mau naik lagi silakan. Tetep layar teman-teman ya, tembuskan ke 250. Tetep layar dulu guys. Jadi begitu teman-teman. Jadi kalau orang Oten ini ditanya pakai bahasa Indonesia, pasti jawabannya bahasa domba. Sudah pasti itu. Dewi, selamat bergabung Kak Dewi. Kak Dewi. Kakak Dewi. Kakak Dewi. Iya nggak nyambung, soalnya jalannya salah kan, emang begitu mereka gitu loh. Makanya sebenarnya kasihan yang Oten-Oten ini, tapi gara-gara tengil tingkahnya, muak ini. Udah longor, sok pinter. Tapi kalau dia longor, kayak kita dulu di sekolah kan, waktu kita sekolah ada teman sekolah kita pasti yang longor kan. Kalau dia longor, nggak banyak tingkah, kita masih kasihan sama dia kan. Ada PR kita kasih contean gitu loh. Faham kita, cemana lah longor kawan ini daripada pukul guru kan gitu. Ini kalau kawan sekolah kita udah longor, tengil lagi gayanya. Awak pun sekali nengoknya longor. Udah longor banyak kali. Iya, kita apakan dia gitu kan, kita longor-longorin dia gitu loh. Karena apa? Dia si longor yang tak tahu diri. Itulah Oten. Gak pernah punya kitab dalam bentuk original teks, tapi sok mengkritik Al-Quran, mengkritik Islam yang dari 1500 tahun yang lalu sampai detik ini ya konsisten dengan original teks. Modal kitab terjemahan kok mengkritik Islam dengan kitab original teksnya. Cobalah Al-Hijr ayat 6, Al-Hijr. Lu cuma baca terjemahan. Lebih parahnya lagi halunya teman-teman, yang tertulis dalam Bible dikatakannya perkataannya Yesus. Sementara Yesus orang Yahudi.
berbicara dengan bahasa Aramaik. Original teks kitabnya bahasa Yunani. Sampai ke dia bahasa Indonesia. Mana nyambungnya coba teman-teman? Ya, ini rekam ini teman-teman ya, bikin VT teman-teman, bikin VT teman-teman. Nanti kalian parodikan di perkataan Bang Farouk, rekam teman-teman ya. Ya. Konyolnya Oten ini, narsisnya Oten ini, ketika dia mengklaim di dalam Bible itu adalah perkataannya Yesus. Sementara Yesus orang Yahudi, berbicara dengan bahasa Aramaik. Original teksnya bahasa Yunani. Sampai ke dia bahasa Indonesia. Sejak kapan Yesus ngobrol dengan bahasa Indonesia? Jauh kali dari kebenaran itu, Dinda, jauh. Bisa jadi ketika Yesus dalam bahasa Aramaik mengatakan makan, sampai ke bahasa Yunani tertulisnya tidur, sampai ke bahasa Indonesia tertulisnya lompat-lompat. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Yesus dalam bahasa Aramaik mengatakan makan, tertulis dalam bahasa Yunani tidur, sampai ke terjemahan Indonesia lompat-lompat tulisannya. Kena prank. Maka mereka kena prank semua. Jelas besar kemungkinan mereka kena prank, karena kitab yang sampai ke tangan mereka cuman terjemahan. Dan lebih celakanya lagi, umat tidak diberikan kesempatan untuk mengkomparasi ya terjemahan kitabnya dengan original teksnya. Beruntungnya orang-orang yang berupaya menyesatkan mereka, umatnya adalah umat yang pemalas. Beruntung dia. Orang yang berupaya menyesatkan mereka itu beruntung. Karena apa? Orang yang disesatkan itu pemalas. Kenapa pemalas? Karena nggak mau belajar. Tidak ada panggilan dalam dirinya untuk bisa menguasai bahasa atau setidaknya membaca original teks dari kitabnya. Walaupun Oten bisa membaca kitabnya dalam bentuk bahasa Yunani, gak bisa juga dipastikan itu perkataan Yesus. Karena Yesus tak pernah berbicara dengan bahasa Yunani. Sejarah mencatat dia berbicara dengan bahasa Aramaik. Maka ketika mereka membaca Bibelnya, seakan-akan terdengar suara nak lak oi. Nak pelik noi. Pelik noi. Nak pelak noi. Nak ni pelik noi. Orang dia bilang itu perkataan Yesus. Yesus nggak pernah ngomong pakai bahasa Indonesia. Kalau terdengar bagi orang yang berilmu, kapan pula Yesus ngomong bahasa Indonesia? Kita terdengarnya kan gini kan. Oten kalau baca Bibelnya terdengar gini. Nih nak pelak noi. Nak pelak noi. Noi gitu dia baca. Jauh api dari panggang. Kenyataan adik-adik Oten. Gimana kalian kenyataan bahwasanya kalian sudah terlalu nyaman dengan kelongoran kalian? Bahkan andaikan mereka dipaparkan dengan original teks kitabnya yang bahasa Yunani, apa dibilangnya? Bukan Bibel itu, bukan Bibel. Berapa kali kita diskusi di sini kan gitu kata mereka, itu bukan Bibel itu. Apa yang kau baca itu? Enggak, itu enggak Bibel kami. Padahal yang kita baca original teks dari Bibelnya, yang merupakan sumber dari terjemahannya, ditolaknya originalnya. Kalau original teksnya kau tolak, dari mana datangnya terjemahan kau ini, Dinda? Halo. Nah, Andi, saya tanya, Andi Islam Kristen Andi? Saya Kristen. Oke, silakan kamu tanggapi. Hal apa yang membuat tanggapi tentang gereja yang diiklan usir-usir itu kan?
Kita mau bahas itu? Kita mau bahas itu? Bukan, tanggapi tentang gereja yang kalian usir itu kah? Itu yang kalian apakan gitu. Bagus sekali ya cara kerjanya. Oke, kita bahas itu ya. Oke, saya jawab. Bukan, kan bagus sekali cara kerjanya. Udah menjatuhkan agama orang lain. Kayak gitu ya kan. Untuk apa? Ini saya jawab. Oke. Berkali-kali saya katakan, saya pribadi, dengar dulu, jangan kejang-kejang kau. Saya pribadi, dia menolak perbuatan seperti itu. Karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran di mana Allah mengajarkan untuk mengobrak-abrik rumah orang. Ya, barang-barang orang. Ajaran Muhammad itu yakin. Yang kedua, dengan itu ajaran Muhammad. Nanti kasih tahu sama kau. Yang kedua, tidak ada satu hadis pun Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk merusak rumah ibadah orang, apalagi rumah orang. Bahkan dalam perang pun itu sesuatu yang terlarang. Tapi ketika aku baca Bibel Andi, jangan kok. Buktinya sudah banyak. Ngapain mesti ya kayak gitu, Bang? Itu moderator. Matius 21, ketika aku baca Bibel Andi, ini Andi. Pegangan kok Andi. Pegangan enggak? Matius 21:12 ya sampai 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang. Yang kejadian kemarin kan diusirnya kan? Diusir orang itu kan dari rumah ibadah itu diusir. Dan mengusir semua orang dan yang berjual beli di dalam halaman bait Allah. Dia membalik-balikkan meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang. Balikkannya meja pedagang dan juga kursi pedagang. Bisa saya jelaskan, Bang? Bisa saya jelaskan? Dengar dulu, nggak usah kau jelaskan dulu. Ternyata ya kitab yang mengajarkan untuk mengobrak-abrik barang orang tertulisnya di Bibel kau, dan yang mengajarkan Tuhan kau. Makanya aku bilang, ya kan? Makanya aku bilang, orang-orang yang melakukan perbuatan itu, jangan tanya dulu sama mereka. Kesehari-harian mereka tuh baca apa sih? Baca Quran atau baca Bibel? Kalau aku pilihnya orang tuh baca Bibel. Bisa saya jelaskan, Bang? Nanti dulu kok jelaskan. Karena cuman di Bibel lah ada tulisan di mana yang katanya Tuhan mengobrak-abrik dagangan orang. Yang kedua, ternyata sebelum Satpol PP melakukan hal itu, Tuhanmu yang duluan melakukan itu. Ngobrak-abrik dagangan orang. Nah, jadi besar kemungkinan pelaku itu Andi belajar dari Tuhan kau, Andi. Karena selama kau tidak bisa menunjukkan satu ayat dalam Quran maupun satu hadis yang mengajarkan untuk mengobrak-abrik dagangan orang, mengobrak-abrik rumah orang, mengobrak-abrik rumah ibadah orang, ya, selama itu tidak bisa kau tunjukkan, berarti itu bukan ajaran Islam. Perbuatan seperti itu. Tapi kau nggak bisa pungkiri. Jelaskan, Bang. Matius 21 nomor 12, Tuhan kau lah yang mengobrak-abrik dagangan orang. Silakan. Ya. Oke, udah cukup ya. Saya jelaskan ya. Bisa saya jelaskan? Bisa jelaskan? Gak usah kau jelaskan. Saya jelaskan sedikit ya. Kenapa Yesus Kristus membuat seperti itu? Nah, tidak mungkin di rumah bait Allah menjual sesuatu di dalamnya. Bukan. Memang di bisa kali di masjid menjual dagangan-dagangan? Bisakah menjual dagangan di dalam masjid? Kalau bisa biar nanti dibuat gitu. Makanya kau masih Kristen, kau nggak tahu Bibel kau. Nah, yang saya tanya kan Tuhan kami itu Tuhan Yesus Kristus. Yang saya tanya Tuhan sampean itu siapa Tuhannya? Dinda, kau baca di ayat 11-nya. Pedagang itu jualan di halaman. Karena di ayat 12 Yesus itu masuk ke dalam. Iya, saya paham, Bang. Tapi kan yang abang bilang itu kan, apa? Itu tidak boleh menjual
di dalam ataupun di luar bait Allah. Kan itunya. Tidak boleh. Oke. Sekarang saya tanya, di mana larangannya? Emang di masjid adakah? Di mana larangannya? Menjual seperti itu? Di mana larangannya kalau memang di bait Allah tidak boleh jualan di larangannya? Di mana larangannya tertulis? Kan sudah jelas Abang baca tadi. Itu kan udah jelas Abang baca. Udah Abang baca kan? Itu kan udah Abang baca. Gak ada. Yang tadi Abang baca apa? Dengar, di ayat 13-nya Yesus berkata, malah seakan-akan perkataannya halu. Rumahku adalah rumah doa. Kapan pula bait Allah rumah dia? Gini loh Abang Faruk Santar sama-sama. Kapan pula bapak dia membangun bait Allah? Enak aja diklaim-klaim dia bahwasanya itu rumah dia. Yang saya pertanyakan ya, apa kapasitasnya Yesus sehingga dia mengobrak-abrik dagangan orang? Apa kapasitasnya? Kapasitas Yesus di situ adalah sebagai pemimpin ibadah ataupun itu kan rumah ibadahnya. Di mana tertulis bahwasanya dia itu pemimpin ibadah? Di mana tertulis? Kan sudah membaca tadi. Kan yang membaca tadi apa? Yang membaca tadi itu apa yang membaca? Pantas kan baru membaca tadi. Bibel kau pun kau tambah-tambahi. Tadi kan membaca apa membaca? Coba. Dengar Andi, ini aku kasih analogi Andi. Serius kita gini Andi. Seorang atau tim dari Satpol PP kalau dia mengamankan pedagang yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya, mereka itu punya SK atau sprint, surat perintah dari pimpinannya. Iya. Sprint ini pun dikeluarkan ya setelah para pedagang mendapatkan SP1, SP2 sampai dengan SP3. Nah, benar ya Bang ya. Kita ambil kesimpulan dulu Bang. Dengar dulu. Ini analogiku belum selesai, dengar dulu. Tapi ketiga SP ini tidak diindahkan oleh pedagang, maka komandan Satpol PP mengeluarkan sprint untuk petugasnya, untuk anggotanya. Untuk apa? Untuk mengamankan para pedagang, gitu loh. Mengamankan para pedagang karena tidak mengindahkan anjuran dari pemerintah, perintah dari pemerintah. Nah, sekarang saya tanya, sebelum Yesus mengobrak-abrik dagangan orang di halaman Bait Allah, sudah diberi dia peringatan dulu kan? Sudah dikasih dia peringatan. Kalau memang sudah dikasih dia peringatan, di mana terus? Sudah Bang. Sudah ada peringatan dikasih. Yang kedua, kapasitas dia sebagai apa? A. Lurah. B. Camat atau sebagai apa? Itu enggak pertanyaan itu Bang. Yang itu coba yang agama Islam yang apa di jalan-jalan itu bagaimana? Ada enggak surat izinnya? Gimana? Yang agama Islam yang di tengah jalan membuat apa namanya itu yang di tengah jalan itu emang ada izinnya di situ? Kan enggak ada orang Kristen melarang ataupun ngobrak-abrik kalian kan? Ini kenapa ngobrak-abrik? Di gereja di tempat ibadah. Masuk akal enggak itu? Dinda, Kristen itu beda. Itu berbeda poinnya. Jangan ngemis-ngemis dulu kau, beda. Kok beda sama lah. Ini mengobrak-abrik loh, mengobrak-abrik. Contoh gini. Mamakmu jualan, aku datang ke jualan mamakmu, ku obrak-abrik jualan mamakmu. Salah enggak? Yang abang pertanyakan ini sama agama abang sendiri, kok sama Kristen yang abang tanya? Kenapa diobrak-abrik agama yang lagi beribadah? Coba dipertanyakan seperti sama orang abang. Salah nggak seperti itu? Dengar dulu. Pemerintah kita dengan hukumnya sudah menyatakan mereka bersalah dengan mereka ditangkap polisi, betul? Jika memang keadilan ada, harusnya yang mengobrak-abrik dagangan orang di Bait Allah ditangkap polisi juga lah. Ya kan ditangkap juga dia harusnya. Yang adil dong, kenapa diobrak-abriknya dagangan orang? Sementara dia tidak memiliki kapasitas. Pemimpin negeri, lurah, pengurus kepala desa nggak ada. Adil dong, makanya saya mau teriakan minta keadilan. Tangkap juga itu. Berapa pedagang yang rugi? Berapa pedagang burung merpati yang terbang burung merpatinya kabur dari pakai lo hati nuraninya. Sekarang kita tanya sama Wandi.
Yang mengobrak-abrik dagangan orang di halaman Bait Allah itu sudah ditangkap nggak? Oh sudah ya, bahkan dihukum mati dia ya. Udah dihukum mati. Tapi kan Yesus Kristus kan walaupun dihukum mati kan dia kan bangkit lagi. Orang Muhammad bangkit lagi kan? Lah. Dibalikan juga kalau ke tadi situ kau toh. bahas tentang pengerusakan. Sekarang kau mau bahas kebangkitan. Cepat kali kau Kan berak. itu mati tapi bangkit lagi kan? Bangkit dan naik ke surga kan? Siapa? Emang Muhammad bisa bangkit gak? Di mana dia sekarang? Siapa yang bangkit naik ke surga siapa? Yesus Kristus. Tuhan kami itu Yesus Kristus. Emang Tuhan Abang siapa? Tuhannya siapa Tuhannya? Tuhannya siapa? Tertulis? Hah? Abang Tuhannya siapa? Abang Tuhannya siapa? Tertulis. Yesus mengatakan dirinya mati lalu bangkit naik ke surga. Di mana tertulis? Kau jangan percaya dongeng lah. Jadi kalau memang ada gimana? Kalau ada gimana? Ku potong rambut temenku si gondrong yang gak bercelana menjadi cepat. Jangan cakap. Yang kemarin aja jadi lompat dari Monas yang dibikinnya siapa? Si temenku. Siapa? Yang si gondrong gak bercelana. Gak jelas aku. Oke, mana? Di mana dia mengatakan bahwasanya dia mati lalu bangkit? Gini kalau ke memang surga. ada gimana? Ini mental penjudi teman-teman. Orang ini makanya aku bilang setiap mau melakukan sesuatu harus ada untung ruginya. Semua dijudikan jadi taruhan gitu Pak. Karena apa? Karena abang kalah sama Edis. Berapa itu? Abang kalah sama Edis. Terlalu nyaman dia hidup bebas. Kan setiap mau berbuat sesuatu harus ada untung ruginya. Kalau aku menang gimana? Kalau aku kalah gimana? Harus ada untung ruginya. Gitu loh. Sudah kutangnya, piku potong rambut temanku si gondrong yang gak bercelana jadi cepat. Di mana Yesus mengatakan kalau dia mati lalu bangkit naik ke surga? Di mana datanya? Iya, kalau memang ada datanya gimana? Kan aku bilang, aku potong rambut temanku si gondrong yang bercelana. Memang kemarin abang lawannya si Edis TV, abang lagi. Abang kan tantangannya. Udah, kita bahas itu lagi. Oke. Kalau kau mau lompat dari J Marriott, di mana ayat dalam Bible Yesus melarang kau untuk kawin sama mak kandungmu? Di mana? Sudah jelas-jelas ditunjukkan Edis kemarin. Kenapa bang kabur? Itu kitab kok kabur, aku dikeluarkan kok. Aku dikeluarkan sama kan dibilang dia tur. Enggak ada dikeluarkan situ bang. Tonton. Oke lah bang, salam kenal lah, salam sehat ya bang ya. Nih, aku tunjukkan datanya. Kau bilang aku gak ada dikeluarkan. Mencret, kabur. Di Paruk ini banyak cakep aja aja ini. Itu SD. Tolong itu SD. Itu SD. Emang. Nggak ada ngarobe. Mana dia? Itu di bawah kuntilanaknya itu di bawah. Siapa yang masuk kuntilanak weh? Mana dia? Mana dia? Itu Mana di dia? bawah. Di bawah. Mana kau? Neko. Dia udah di atas dia itu. Mana dia? Nggak ada nampak sama aku loh. Tadi Mam apa nama dia tadi itu? Oh, Mams Rizky. Itu si Emma. Gak tahu aku siapa itu. Naik ngamuk dia tadi tuh. Kemiut dia. Mana dia? Udah ditengoknya terang pula. Kaburlah dia orang kuntilanak. Oke, Datu Same, selamat bergabung Datu Same. Ya, buat teman-teman ya Iwan Villa yang telah berbagi semalam kemarin ketika kami ada kumpul ya sama itu istri sama netizen lainnya. Ya alhamdulillah pertemuan berjalan dengan lancar teman-teman ya. Habis transportasi saya dengan transportasi itu ST dengan bil yang
yang harus kita bayar di tempat di kafe itu totalnya itu 3.150.000 atau 3,2 juta. Bill yang dibayar untuk makanan habis berapa itu Esti? Tok, habis berapa? Kamu jauh-jauh gitu Bang Parung. Bill, kita bayar bilnya berapa semalam di kafe itu? 2.500.000 kan? Lebih. 2.533.000 kan? Udah mau pingsan kita, Bang. Oke, ASL sama bergabung ASL. Padahal nggak semua makan, anakku nggak makan. Kenapa nggak makan dia? Dia kalau tempat kayak gitu nggak mau dia. Ya alhamdulillah dia nggak makan itu, kalau nggak tumpur juga itu. Anakku itu ayam penyet gitu. Ada ayam penyetnya. Nggak ada nasi padang. Kenyang ada. Dia katanya nggak mau makan minum aja deh semalam. Oten penyet pun ada semalam di situ. Nggak, kok mau bilangin kakakku kok ya, nanti ku laporin kau. Nggak, itu tengok di daftar menunya itu. Oten penyet sambal rica-rica. Ada sekarang. Mana ada? Nah, ada. Ya, aku bilang nggak nengok aja nih Tok. ASL sama gabung ASL. Oh, udah turun dia. Naikkan lagi. Sam Lorenzo. Oke, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Silakan, ada yang mau disampaikan, Bang Hos? Oh iya Bang, mau bertanya nih Bang. Gimana ya kalau kita punya utang tuh Bang sama orang Kristen, tapi orang Kristennya udah meninggal gitu loh Bang. Ya kasihlah ke ahlinya. Tapi ahlinya Kristen semua gitu loh Bang. Ya udah nggak apa-apa, kasihlah, memang hak ahlinya itu. Oh nggak apa-apa itu Bang ya. Nggak, maksudnya bukannya disumbangin di masjid, nggak usah ya? Nggak boleh lah, bukan hak masjid itu. Oh. Mana pula cerita utang sama siapa, bayarnya kemana? Ngade-ngade. Kan abang agama Islam. Iya, agama Islam. Kecuali abang Oten baru. Abang agama Islam, bahkan sama Buddha Hindu pun abang utang harus koreknya. Nggak boleh dialihkan kemana-mana. Oh iya Kak. Soalnya nggak tahu juga kan mau bayarnya ke siapa, tapi orangnya udah meninggal gitu loh. Iya, kasih ke ahlinya Bang. Ya, cari ahlinya dia di mana. Kalau dia laki-laki, cari istrinya. Ya kan, nggak dapat istrinya, anaknya, nggak dapat anaknya, mamanya, bapaknya, nggak dapat mama bapaknya, adik laki-laki, adik perempuannya. Nggak dapat adik laki-laki perempuannya, carilah bibinya, tantenya, namburunya, apanya. Tapi kalau dia keluarga, cari yang nasabnya itu melalui jalur bapaknya, jangan melalui jalur mamanya. Oke, siap Bang. Jadi nggak nampak anaknya, nggak nampak istrinya, nggak tahu siapa bapaknya, udah meninggal juga semua. Nah, cari nasab dia melalui jalur bapaknya. Misal bapaknya Situmorang, nah carilah anak dari carilah bapak udahnya, itulah.